Shalom, puji nama Tuhan. Bapak harap kalian semua kabarnya dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, baru kita simak lagi materi ini. Ya, materi kita pada saat ini, ya, itu adalah kita mengingat pembelajaran minggu yang lalu, ya. Minggu yang lalu yaitu berbicara tentang modernisasi. Jadi modernisasi di sini ya kalau disimpulkan itu adalah sebuah proses perubahan yang terjadi pada individu, baik keluarga maupun masyarakat. Jadi perubahan itu bersifat holistik, ya sesuai dengan tuntutan zaman modern yang di dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, serta menghargai kehidupan waktu. Jadi walaupun hidup modern, namun kita tahu bahwa harusnya modernisasi itu dapat dikelola, ya. Memang modernisasi akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Ya, dampak positifnya kita menjadi pribadi yang terbuka pada hal-hal yang baru. Berani menyatakan pendapat, ya, menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan bukan masa lalu, lalu memiliki perencanaan dan pengorganisasian, memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Itu modernisasi. Namun negatifnya ya bisa membentuk seseorang kecenderungan berpikir atau bersikap pragmatis. Apa itu pragmatis? Akhirnya menjadi menggantungkan diri pada alat-alat yang modern itu tadi. Ya, jadi akhirnya modernisasi dianggap sebagai ilah. Bukan Allah sih ya, lebih tepatnya ilah ya. Kita menganggap bahwa itulah sembahan kita. Ini berbahaya, ya. Bisa menghilangkan fungsi-fungsi utama ya dari keluarga. Meningkatnya arus urbanisasi karena merasa bahwa mungkin di desa kurang baik ya, kurang modern, lalu akhirnya orang-orang banyak yang ya datang ke kota. Meningkatnya kesenjangan sosial antara keluarga berkemampuan tinggi dan rendah. Meningkatnya pencemaran lingkungan ya yang diakibatkan limbah-limbah rumah tangga. Bahkan bisa muncul kriminalitas dalam lingkup keluarga. Anak-anak remaja, ya, perilaku menyimpang, bahkan tidak taat ya, pada orang tua. Jadi dalam menghadapi modernisasi ya kita harus bersikap sebagai bejana tanah liat. Apa itu artinya bejana tanah liat? Yaitu penuh keterbukaan, ya mau dibentuk dan bersedia dibentuk oleh Allah. Oke, itu sepintas dari pembelajaran kita di minggu lalu. Sekarang kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu ya materi kita pada saat ini adalah tentang relasi ya bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Nah, ini dia. Jadi ada relasi ya yang bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Apa itu relasi? Ya, relasi itu sebuah hubungan. Artinya saling keterkaitan. Nah, yang pertama ini ya kita melihat bahwa anak dan pendidikan ya itu memiliki keterkaitan ya. Alkitab memberi kesaksian bahwa tugas orang tua itu untuk mendidik anak-anak sejak kecil sehingga tumbuh menjadi pribadi yang kuat ya baik secara intelektual maupun kepribadian. Nah, kalian bagaimana di rumah kalian? Apakah kalian sudah mendapatkan hak kalian untuk dididik oleh orang tua? Ataukah kalian diacuhkan oleh orang tua atau bagaimana? Ya, berharap sih orang tua kalian ya idealnya memperhatikan kebutuhan kalian bukan hanya masalah materi, tapi juga masalah ya kebutuhan kalian akan pendidikan. Pendidikan itu juga bukan hanya berbicara soal di sekolah, tapi juga berbicara tentang di rumah.
bagaimana beretika, bagaimana melakukan gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya ada ya hal-hal yang disebut tadi sebagai potensi ya, yaitu potensi kognitif, yaitu intelektual, afektif, moral. Ya makanya kalian sering dibilang kalau lewat depan orang tua ya badannya nunduk, ya nunduk sedikit seperti itu, lalu tangannya seperti ini, permisi ya, sambil mengatakan seperti itu. Itu adalah bagian daripada moral. Nah spiritual ya kalian diajak berdoa ya setiap pagi. Kalau mau makan diingatkan berdoa, kalau mau berangkat juga harus berdoa, kalau mau ada yang diminta kepada Tuhan itu berdoa, itu adalah hal-hal yang spiritual. Dan yang selanjutnya adalah psikomotorik. Kalian harus makin terampil ya melakukan segala sesuatu. Misalnya dalam kalian membantu orang tua di rumah ya harus terampil. Jangan tahunya cuma hanya makan, minum, main game ya. Ini nggak terampil-terampil ya. Walaupun mungkin dikatakan terampil dalam bermain game. Tapi apakah kalian bermanfaat buat orang di rumah? Kan jadinya tidak ya. Nah ini relasi tadi. Harus ada keterkaitan, kita itu harus bermanfaat dimanapun kita berada. Jangan sampai kita berpikir bahwa namanya saya anak, ya tidak ada tuntutan untuk saya harus bekerja. Ya. Memang tidak bekerja arahnya, tapi membantu, meringankan, dan bisa menjadi manfaat bagi orang-orang di keluarga, di rumah. Nah, ya, kalian mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil ini ya. Kalian bisa menjawab, artinya menjawab sendiri ya, tidak usah dijawab, ini bukan tugas ya. Bapak hanya artinya menjawab dalam hati kalian sendiri saja. Siapa yang lebih banyak melakukan pendidikan Kristen di rumah ya? Terus menurut kamu bagaimana supaya keluarga ya gereja dan sekolah dapat memaksimalkan pendidikan Kristen ya? Kamu mungkin bisa memberikan pandangan dalam pikiran kamu. Jadi apa yang dapat kamu lakukan ya, apa yang dapat kamu lakukan untuk menolong keluarga, gereja dan sekolah supaya lembaga itu dapat melakukan relasi yang bermakna dan saling mendukung. Nah, bagaimana ya kira-kira keterkaitan ini supaya bisa saling mendukung? Makanya harus saling ada perhatian ya tentunya. Nah, jadi sebut tri pusat tadi, kenapa sih kok disebut tri pusat? Karena dalam pendidikan itu ada 3 hal yang merupakan pusat dalam pendidikan, yaitu pertama keluarga ya kan, nah ini keluarga. Yang kedua apalagi? Gereja, nah ini membentuk pendidikan. Yang ketiga sekolah, disebut tri pusat pendidikan tadi. Nah di keluarga apa yang kita dapatkan? Dalam keluarga kalian bisa mendapatkan pendidikan informal. Tadi Bapak singgung ya mengenai hormat sama orang tua, cara berbicara dengan orang tua itu bagaimana, ya, dan lain sebagainya ya. Biasanya masing-masing keluarga sih beda-beda, tapi secara umum ya general itu mirip-mirip saja. Lalu yang dalam gereja bagaimana? Kalau di gereja biasanya kita mendapatkan ya hal-hal pendidikan yaitu sesuai dengan apa? Dasar-dasar Kristiani atau Alkitab. Jadi kita punya yang namanya dasar-dasar Kristiani. Makanya kalau di gereja Protestan ya ada istilahnya CD katekisasi ya. Itu semua diberikan dengan tujuan upaya agar kita mendapatkan pendidikan ya yang diupayakan oleh gereja. Nah, makanya kalian perlu terlibat ya menjadi aktivis gereja agar dapat mengembangkan kepribadian dengan sehat secara Kristen. Terus kalau di sekolah ya seperti sekarang ini ya, saat kalian tidak bisa belajar tatap muka, maka yang dilakukan adalah dengan media ya, mungkin media alat belajar ya, artinya teknologi belajar, Google Classroom ya, Pijar, Zoom ya, seperti Bapak sekarang ini memakai beberapa bantuan media ya. Pertama ini Bapak merekam dengan menggunakan Zoom. Lalu yang selanjutnya nanti akan Bapak upload di YouTube. Lalu lewat YouTube kalian bisa dapatkan
linknya, lalu kalian bisa buka YouTube-nya dan melihat rekaman ini. Nah, ini adalah yang disebut sebagai salah satu upaya ya sekolah untuk mendidik, untuk memberikan pendidikan. Karena kalau kita sampai berhenti ya belajar, kita akan kehilangan gairah untuk terus mau belajar atau mencari atau menimba ilmu pengetahuan. Ya, jadi sekolah itu juga tidak hanya berbicara soal mendidik ya, tapi juga semua ya aspek-aspek itu dibina di sana. Apalagi kalau tatap muka kan kalian bisa dilihat ya bagaimana kepribadian kalian, perkembangan kalian, apakah menjadi manusia yang lebih baik ataukah malah lebih buruk ya, bisa dilihat. Tapi kalau seperti ini karena virtual ya sifatnya, bahkan tidak langsung ya sifatnya ini, maka Bapak tidak bisa melihat bagaimana perilaku kalian. Mungkin kalian di rumah ya, di luar, di mana aja ya, atau kalian saat berinteraksi melalui handphone, kalian bisa ngomong sembarangan ya, tidak sopan ya, ngomongnya kotor, jorok, sebagainya, atau bahkan kalian melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, ya misalnya lihat gambar-gambar porno ya, ini adalah sesuatu hal yang jangan sampai terjadi, karena pendidikan itu seolah menjadi sia-sia ya, menjadi tidak bermanfaat karena kalian selama ini udah dididik ya, dibina, namun kalian mengabaikan. Nah, bagaimana sekarang relasi atau hubungan antara sekolah dan keluarga? Sekolah merupakan pihak sekunder atau bagian kedua ya. Yang pertama tadi primer ya, tri ya, yang disebut tadi tiga pendidikan ya, tiga bagian dalam pendidikan itu. Namun sekolah dikatakan sebagai pihak sekunder dalam pendidikan anak dan remaja. Sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua ya, ayah dan ibu. Itu ditetapkan oleh Tuhan. Makanya pendidikan merupakan tantangan yang berat bagi orang tua. Apalagi kalau anaknya suka melawan. Aduh, susah betul ya dikasih tahu. Kasih tahu A, dia jawabnya B. Kasih tahu B, dia jawabnya C. Kasih tahu D, ya dia malah mengatakan E. Jadi ini susah sekali ya kalau misalnya kita ngasih tahu. Habis orang tuanya juga ya nggak gaul, orang tuanya juga yang kolot misalnya. Ya begitulah kemampuan orang tua ya. Kita tidak bisa paksakan orang tua harus berpikir seperti kita. Namun kita yang harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik agar orang tua mengerti. Kita beri pengertian ya, supaya mereka mengerti kenapa kita berpendapat seperti itu. Intinya perlu menjalin komunikasi. Nah, jadi sekolah hadir juga sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua. Makanya ada istilah komite ya di sekolah itu bisa disuarakan apabila misalnya ada pertemuan antara orang tua ya, komite dan sekolah, itu biasanya membicarakan tentang kalian ya, bagaimana kalian, bagaimana perkembangan kalian ya, bagaimana apakah kalian antusias dalam belajar secara daring seperti ini, apakah kalian banyak bolos ya, banyak lalai ya, apa lihatnya sih banyak bolos ya, banyak lalai kalian karena masalah daring ini, seolah-olah kalian tidak bisa mengimbangi zaman ya. Zaman memang menuntut seperti ini kita cara belajarnya. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri ya. Jangan kita menyerah. Kita merasa bahwa aduh susah banget sih belajar secara online. Enakan juga tetap muka. Itu padahal dalih aja. Ya. Kita ngomong enakan juga tetap muka. Ya. Padahal kalau memang kita orang-orang yang suka tantangan dan orang-orang yang dapat ya menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, maka kita pasti bisa menghadapi atau mengatasi segala masalah. Jadi walaupun belajar secara online, secara daring, secara tatap muka, itu sama aja. Ya, kita bisa menyesuaikan diri. Ini orang-orang yang dikatakan mampu bersaing. Atau orang itu bisa survive sama keadaan. Ya, jangan sampai kita mau banyak alasan ya, banyak alasan A sampai Z. Ya. Kita alasan seandainya tatap muka saya akan lebih semangat belajar. Tidak bisa dijadikan alasan seperti itu. Jadi walaupun keadaan seperti ini, itu membuat kita harusnya lebih terdorong dan termotivasi untuk kita bisa belajar lebih rajin. Ya,
Jadi dalam surat Paulus ya, dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15 mengatakan memberi kesaksian ya tentang karunia yang diberikan Tuhan itu berbeda satu terhadap yang lain. Namun meskipun perbedaan karunia dalam jabatan ini semuanya memiliki tujuan yang mulia. Apa? Untuk apa? Melengkapi umat Allah dalam pelayanan. Semua ya dilengkapi. Apa saja yang kalian miliki ya dalam kemampuan kalian melayani, misalnya si Vero ya, Vero dia suka atau murah senyum ya, jadi bisa melayani dalam menerima tamu atau menerima jemaat ya di gereja. Nah, kalau misalnya Michael, apa Michael ya, mungkin misalnya mengatur kursi ya, kursi jemaat di gereja. Jadi ada banyak hal yang bisa kalian lakukan ya untuk menjadi orang-orang yang melayani dalam gereja. Sehingga pendidikan itu benar-benar ya berkembang. Ya. Apa yang kalian harapkan dalam pendidikan itu berkembang. Kenapa? Karena memang kalian memiliki karakter, ya. Kalian memiliki kepekaan. Kalian juga memberikan sumbangan bagi peningkatan kualitas manusia. Iyalah berkualitas. Kenapa? Karena kalian memiliki manfaat ya dimanapun kalian berada. Kalau orang itu gak memiliki manfaat sama sekali, bahkan di keluarga juga gak ada manfaatnya, apalah namanya lagi kalau bukan dianggap sebagai sampah atau benalu. Ini memang kasar, tapi memang seperti itulah ya. Pendidikan itu harus bermanfaat. Dan kita juga akhirnya menjadi orang yang bermanfaat. Jangan sampai udah dididik pintar-pintar, malah jadi orang yang melawan orang tua. Udah dididik pintar-pintar, malah menjadi orang yang nakal. Menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Menjadi orang yang tidak tahu tata krama. Kan kasihan ya, kasihan orang tua, kasihan gereja, kasihan sekolah dibuat malu sama orang itu. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Ya, ini ya. Jadi di tengah-tengah materi ini Bapak memberi pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya adalah ya kira-kira dalam keadaan seperti sekarang ya, belajar daring ini, kira-kira kenakalan apa ya yang sering terjadi yang dilakukan oleh remaja di usia kalian, usia SMA ini? Kira-kira kenakalan apa yang sering terjadi? Coba nanti kalian jawab ya, ini sebagai tugas kalian. Jadi ini sebagai tugas kalian, berikan jawabannya ya melalui bentuk video saja, singkat saja ya. Kalian buat video lalu mengatakan jawabannya. Apa jawaban kalian? Kenakalan apa yang saat ini terjadi, yang sering terjadi karena belajar daring ini ya. Maksudnya karena tidak belajar tatap muka, maka mungkin timbul kenakalan ya, karena tidak dapat atau tidak diawasi langsung oleh sekolah. Mungkin ada ya. Kalaupun tidak ada kenakalan itu, kalian juga jawab. Sebutkan, jelaskan. Kenapa jadi tidak ada? Kalian jelaskan apakah ada atau tidak ada. Ya, itu pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut pada materi ini ya. Materinya kita bisa lihat bahwa dalam lingkungan sosial ya. Dalam lingkungan sosial kehidupan remaja itu memiliki masalah ya. Kenapa? Karena bisa mudah sekali terjerumus dalam narkoba ya, seks bebas maupun tindakan kriminal lainnya. Nah, ini kita nggak boleh sampai terjerumus ke sana ya. Keseringan obat-obatan terlarang sama seks ya. Karena sangat mudah sekali ya umpannya. Ada banyak sekali di sekitar kita hal-hal yang memudahkan untuk kita mengakses atau menerima hal-hal ini. Kenapa? Ada media sosial. Ya, kita bisa berinteraksi, meminta sesuatu atau mendapatkan informasi sesuatu yang membuat kita terjerumus. Makanya hati-hati betul. Ya, jangan sampai kita ya menjadi orang-orang, kita yang merupakan orang-orang yang terdidik, ya itu salah menggunakan kesempatan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, mungkin itu saja yang materi yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini. Kalaupun ada kesalahan dalam penyampaian, Bapak mohon maaf ya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak jelas, kalian bisa bertanya ya kepada Bapak melalui WA pribadi atau melalui WA grup. Dan kalau misalnya kalian juga kurang puas, kalian bisa mencari sendiri di internet ya, ataupun kalian bisa mencari-cari pada referensi yang lain. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.